Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan terkait materi farmakognosi bab tentang tata nama simplicia. Oke, next slide. Untuk poin-poinnya, nanti yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi simplicia. Lalu yang kedua terkait bagian tanaman dalam bahasa Latin, selanjutnya tata nama Latin tanaman, dan yang terakhir yaitu tentang tata nama simplicia. Oke. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang definisi simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Jadi intinya bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi bahan alami belum mengalami pengolahan kecuali dia telah dikeringkan. Simplicia dibagi menjadi tiga, ada simplicia nabati, hewani, dan mineral. Untuk simplicia nabati adalah simplicia yang berupa tanaman utuh atau bagian tanaman atau eksudat tanaman. Sedangkan simplicia hewani, simplicia yang berupa hewan utuh atau bagian hewan atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni, jadi belum diolah. Selanjutnya, simplicia mineral adalah simplicia yang berupa mineral yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Jadi intinya simplicia itu belum mengalami pengolahan apapun. Next slide. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian tanaman dalam bahasa Latin. Next slide. Jadi ini adalah tabel yang menjelaskan tentang nama Latin dan bagian tanaman. Jadi ini bisa dijadikan dasar untuk mempelajari tata nama simplicia. Yang pertama, nama Latin dari akar adalah radix. Nama Latin dari rimpang adalah rhizome. Nama Latin dari umbi adalah tubera. Nama Latin dari bunga adalah flores. Selanjutnya, buah, nama Latinnya fructus. Untuk biji, semen. Untuk bagian tanaman kayu, nama Latinnya lignum. Bagian tanaman kulit kayu, nama Latinnya adalah cortex. Untuk bagian tanaman batang, nama Latinnya caulis. Dan bagian tanaman daun, nama Latinnya folia atau biasanya folium. Selanjutnya, untuk bagian tanaman yang digunakan seluruh tanaman bisa disebut nama Latinnya herba. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata nama Latin tanaman. Next slide. Tata nama Latin dari tanaman. Yang pertama, nama Latin tanaman terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut nama genus dan kata kedua disebut petunjuk spesies. Misalnya, nama Latin untuk tanaman padi yaitu ada Oryza sativa. Jadi Oryza adalah genus dan sativa adalah petunjuk dari spesiesnya. Untuk penulisannya, huruf pertama dari genus ditulis dengan huruf besar, yaitu O dari Oryza ditulis dengan huruf besar. Lalu untuk
petunjuk dari spesies ditulis dengan huruf kecil. Sativa yang menunjukkan spesiesnya, S-nya ditulis kecil. Nama ilmiah lengkap dari suatu tanaman terdiri dari nama Latin diikuti dengan singkatan nama ahli botani yang memberikan nama Latin tersebut. Jadi contohnya yang memberikan nama Latin dari padi yaitu nama ahli botaninya Linnaeus. Jadi nama ilmiah yang lengkap Oryza sativa L. L-nya ini singkatan dari Linnaeus. Ini untuk Oryza sativa. Jadi masing-masing dari tanaman, nama ahli botaninya pasti berbeda-beda karena yang memberikan nama Latin tanaman tersebut berbeda ahli botaninya. Oke, selanjutnya yang kedua, nama Latin tanaman tidak boleh dari 2 kata. Jika lebih dari 2 kata, yaitu misal 3 kata, 2 dari 3 kata tersebut harus digabungkan dengan tanda strip atau tanda penghubung ya. Contoh, Hibiscus rosa sinensis. Untuk rosa, kata rosa dan sinensis diberikan tanda penghubung. Jadi ada 2 aturan tata nama Latin dari tanaman. Next. Poin terakhir tentang tata nama Simplicia. Tata nama Simplicia dalam ketentuan umum Farmakope Indonesia disebutkan bahwa nama Simplicia nabati atau Simplicia yang berasal dari tumbuhan ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari berbagai macam tanaman dan untuk eksudat nabati. Oke, selanjutnya ini adalah tabel formula dari tata nama Simplicia. Biasanya nama Simplicia ini yang pertama berasal dari genus diikuti dengan nama bagian tanaman. Contoh, Zingiberis rhizome berasal dari nama tanamannya Zingiber officinale atau biasa kita sebut dengan rimpang jahe. Ini untuk yang slide tabel yang nama Latin dari bagian tanaman rhizoma. Rhizoma ini berarti rimpang. Untuk contoh selanjutnya ada Orthosiphonis folium, berasal dari nama tanaman Orthosiphon stamineus yang berarti kumis kucing. Jadi folium ini menunjukkan daun dari kumis kucing yang digunakan. Selanjutnya untuk yang kedua, petunjuk spesies yang diikuti dengan nama bagian tanaman. Contoh, Belladonna herba berasal dari tanaman Atropa belladonna. Herba di sini menunjukkan yang digunakan adalah seluruh tanaman dari Atropa belladonna. Selanjutnya ada Stramonii herba, berasal dari nama tanaman Datura stramonium. Herba ini menunjukkan seluruh tanaman Stramonii yang digunakan dalam Simplicia ini. Yang terakhir, tata namanya genus plus petunjuk spesies diikuti dengan nama bagian tanaman. Contohnya ada Curcuma aeruginosa rhizoma, berasal dari nama tanaman Curcuma aeruginosa. Yang digunakan adalah rhizomanya atau rimpangnya.
Lalu Carica papaya folium berasal dari tanaman Carica papaya. Folium ini yang menunjukkan daun papaya yang digunakan. Lalu yang terakhir contohnya ada Piperis nigrifructus yang berasal dari tanaman Piper nigrum. Ini yang digunakan adalah fruktusnya. Oke. Untuk beberapa nama Simplicia juga ada yang tidak mengikuti tata nama dari ketiga yang tadi sudah ada di tabel itu. Contoh Galangae rhizoma yang berasal dari nama Latin tanamannya adalah Alpina officinarum. Selanjutnya ada Senae folium yang berasal dari nama tanaman Cassia acutifolia. Jadi ada beberapa nama Simplicia yang tidak mengikuti tata nama dari ketiga yang di atas tadi. Sekian penjelasan tentang tata nama Latin untuk tanaman dan Simplicia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih.